Halo semua, kembali lagi dengan saya di Dragon Channel. Hari ini saya ingin mencoba merangkum cerita Tokyo Revenger dari episode 1 sampai 5 yang dibagi menjadi beberapa bagian. Tokyo Revenger ini menceritakan anak kaki Takemichi yang ingin kembali ke masa lalu untuk menyelamatkan Hina yang terlibat oleh insiden pertikaian geng Toman. Penasaran kisahnya? Berikut ulasan lengkapnya. Saya berharap semoga apa yang saya sampaikan bisa menghibur teman-teman semua. Klik tombol like, subscribe supaya tidak ketinggalan info menarik dari kami, dan jangan lupa share juga ya. Baik, duduk senyaman mungkin tanpa berlama-lama dan mengisahkan petualangan Hanagaki Takemichi ketika berusia 26 tahun. Takemichi menjalani hidup yang sangat biasa-biasa saja. Sebagai pekerja sambilan, Takemichi tenggelam dalam perasaan sebagai pecundang. Sepanjang hidup, Takemichi hanya memiliki seorang pacar semasa SMP, Tachibana Hinata. Namun, dia mendengar berita Hinata terbunuh dalam sebuah insiden yang melibatkan geng bernama Tokyo Manji. Dibumbui keputusasaan, ketika tengah berada di stasiun, Takemichi didorong oleh seorang kerel kereta. Kereta melaju cepat ke arahnya. Ketika Takemichi mengira akan mati, ternyata ia kembali pada masa 12 tahun yang lalu, saat ia masih duduk di bangku SMP dan menjalani hari-hari bahagia bersama Hinata. Takemichi sempat mengira ini hanyalah sebuah kilas balik kehidupan, seperti layaknya orang hendak mati. Ternyata semua kelihatan nyata. Takemichi kembali menikmati masa SMP-nya dengan teman-temannya. Saat di restoran, salah satu teman Takemichi membicarakan Masaru, sepupu dari Takemichi. Dia mengatakan, Masaru mengajaknya untuk berkelahi serta mengaku sebagai pemimpin dari SMP Shibuya. Alasan perkelahian itu adalah karena Masaru meremehkan SMP Takemichi. Mereka pun pergi mencari anak kelas 2 SMP Shibuya. Tetapi setelah lama dicari, mereka tidak bertemu. Selang beberapa waktu, datang segerombolan geng berandalan ke hadapan Takemichi. Geng tersebut mengatakan bahwa kelas 2 sedang study tour dan geng itu menggantikan mereka. Salah seorang teman Takemichi menanyakan Masaru, yang katanya pemimpin mereka. Tetapi geng tersebut mengatakan bahwa Masaru sebenarnya adalah babun. Akhirnya geng Takemichi diajar habis-habisan. Terlihat flashback dari Takemichi yang akhirnya membuatnya jadi pecundang di masa depan. Setelah itu Takemichi mengingat bahwa insiden yang menewaskan Hina adalah karena ulah geng Tokyo Manji. Takemichi pun beralih ke rumah Hina dan bertemu dengannya. Takemichi bertemu Hina dan menangis. Sejak saat itu Takemichi membulatkan tekad untuk menyelamatkannya. Saat sedang sendirian di taman, Takemichi tak sengaja menyelamatkan adik Hinata, Tachibana Naoto, dari anak-anak nakal. Dalam perbincangan hanya berdua dengan Naoto, Takemichi meminta bocah itu untuk menjaga sang kakak yang kelak akan tewas pada tanggal 4 Juli 2017. Setelah berjabat tangan dengan Naoto, Takemichi kembali ke masa depan. Ia bangun dari pingsan usai terjatuh di rel kereta. Ternyata Takemichi diselamatkan oleh seorang detektif yang tak lain tak bukan adalah Naoto. Dalam masa depan versi pertama, sebenarnya Hinata tewas bersama Naoto. Namun ternyata intervensi Takemichi membuat Naoto selamat dari insiden 4 Juli 2017. Oleh karenanya, Naoto meminta Takemichi sekali lagi kembali ke masa depan, lalu demi mencegah kematian Hinata, yang artinya harus masuk sangat jauh ke dunia geng sekolah saat itu, Tokyo Manji. Takemichi diminta untuk mencegah pertemuan kedua pemimpin Toman, Sano Manjiru dan Kisaki Teta. Setelah diputuskan, Takemichi berjabat tangan dengan Naoto dan kembali ke masa lalu lagi. Saat tersadar, tiba-tiba Takemichi sedang berada dalam sebuah kompetisi judi paksa atau sabung orang yang diselenggarakan oleh Kiyomasa, salah satu anggota dari geng Tokyo Manji Toman. Takemichi terkejut saat ia sudah berada di dalam sebuah situasi pertarungan yang telah dipersiapkan. Ia akan menghadapi salah satu seorang siswa yang ada di hadapannya tersebut. Ia telah terkena pukulan yang mengarah kepadanya. Tentunya pukulan tersebut ia dapat dari lawan tanding yang mana ia belum benar-benar siap untuk menghadapinya. Ia baru sadar saat menjelang sore hari menuju petang. Saat ia tersadar dari pukulan yang telah didapatkannya, ia sudah berada di kumpulan Kiyomasa dan berandalan kawan-kawannya.
Takemichi dibuat babak belur atas apa yang telah terjadi dari kekalahannya yang ia dapatkan. Setelah itu, ketika ia mengingat kembali apa yang dikatakan oleh Naoto terkait misi utamanya untuk mencegah pertemuan antara Kisaki Teta dan Sanomanjiro Miki, Takemichi memberikan suatu permintaan kepada Kiyomasa, ketua judi sabung orang yang menyiksanya dan menjadikannya budak tersebut. Di mana permintaan dari Takemichi kepada Kiyomasa adalah di mana Takemichi ingin dipertemukan dengan pimpinan geng Toman, yaitu Manjiro Sano dan Kisaki Teta. Saat Kiyomasa mendengar apa yang diucapkan oleh Takemichi, Kiyomasa seakan menggeram dan meluapkan emosinya kepada Takemichi, yang mana ia mengambil tongkat pemukul dan memukuli Takemichi dengan tongkat kayu yang dipegangnya tersebut. Setelah sekian lama Takemichi dipukuli oleh Kiyomasa menggunakan tongkat kayu, beberapa kawan-kawan dari Kiyomasa mencegah tindakannya tersebut karena sudah keterlaluan, yang mana hal tersebut bisa saja membuat Takemichi mati. Setelah cukup lama disiksa dan dipukuli, Kiyomasa memberikan pernyataan gertakan ke hadapan wajah Takemichi yang tengah ia buat babak belur tersebut. Kiyomasa berkata, "Sekali lagi kau menyebut nama ketua geng Toman dan meminta untuk bertemu dengannya, kau akan aku bunuh," tutur Kiyomasa kepada Takemichi. Takemichi menemui Hinata dengan keadaan babak belur yang sangat parah. Tentu saja Hinata sangat khawatir dengan keadaan yang dialami oleh Takemichi tersebut. Namun Hinata seakan tidak peduli atas apa yang dihadapi oleh Takemichi. Hinata malah memberikan sebuah penghiburan terhadap Takemichi melalui kata-katanya, agar Takemichi tetap menjadi sosok yang tegar, meskipun ia adalah sosok yang payah dan terkesan cengeng. Namun meski begitu, Hinata tetap sangat mencintai Takemichi, meski ia adalah sosok yang terbilang payah dan lemah, dan sering mengalami kondisi babak belur karena sebuah perkelahian. Saat setelah beranjak dari tempat ia menemui Hinata, Takemichi pun kembali lagi menyusuri kota. Entah ia akan berjalan kemana lagi. Yang jelas apa yang ada di dalam pikirannya adalah dia ingin melindungi sosok Hinata kekasihnya tersebut. Keesokan harinya, judi sabung kembali digelar oleh kumpulan Kiyomasa dan para anak buahnya, yang mana saat akun teman dari Takemichi menginformasi bahwa hari ini ialah hari di mana salah satu temannya yaitu Takuya menjadi bagian dari ajang sabung orang yang diselenggarakan oleh Kiyomasa. Tidak hanya itu saja, bahwasannya akun benar-benar mengkhawatirkan apa yang akan terjadi pada sahabat karibnya tersebut. Mengenai hal tersebut, akun juga ingin menggantikan posisinya, namun tetap saja Kiyomasa dan berandalan anak buahnya tidak akan mendengarkannya. Namun Takuya juga berkata kepada Takemichi, jika nantinya ia menang, Takemichi harus berjanji untuk mentraktirnya makan karena dia akan berjuang untuk membalaskan dendam atas kekalahan yang dialami oleh Takemichi dari perkelahian judi sabung sebelumnya. Takemichi pun seakan terdiam dengan perilaku dari 4 orang sahabat karibnya di masa lalu SMP-nya, karena ia seakan terharu dengan tekad-tekad mereka. Karena meski mereka sebenarnya terkesan norak, namun sesungguhnya para kawan-kawan tersebut merupakan berandalan yang keren baginya. Saat judi sabung orang telah berlangsung, Takuya dari SMP Mizu telah berada di dalam sebuah arena perkelahian yang sudah disediakan, di mana ia akan menghadapi Kojima dari SMP Sakura. Namun seketika perkelahian akan berlangsung, Takemichi berteriak dengan cukup kencang, sehingga ia membuat marah beberapa penonton dan para siswa penjudi yang lain. Takemichi memberikan pernyataan, jika pertarungan seperti ini tidaklah seru, dan dia mengutarakan pikirannya kepada seluruh penonton yang ada, di mana ia berkata, jika kalian ingin melihat pertempuran dengan perkelahian yang paling seru, mari kita lihat perkelahian raja dengan budak, tutur Takemichi. Kiyomasa akhirnya menerima tantangan Takemichi. Takemichi berkali-kali jatuh dan hampir sekarat. Bahkan salah satu teman Takemichi, yaitu Akun, berniat untuk menusuk Kiyomasa karena melihat kejadian tersebut. Takemichi tak menyerah. Ia bangkit meski wajahnya dan badannya babak belur. Ia mengatakan, rasa sakit yang ia alami saat ini tidak sebanding dengan rasa sakit di hatinya ketika melihat Hinata mati. Tiba-tiba seorang datang dan langsung membuat semua orang terdiam. Ia memiliki rambut pirang yang dikepang dan tato naga di sebelah kiri kepalanya. Pria itu adalah wakil presiden geng Toman, Draken. Draken menendang perut Kiyomasa dan mengacuhkan pria yang memperkenalkan dirinya di salah satu barisan. Di belakangnya, pria pendek dengan rambut pirang sebau dengan tenangnya memakan dorayaki. Ia memanggil Draken dengan nama Kechin. Pria itu adalah Manjiro Sano Miki,
ketua geng Toman. Miki menghampiri Takemichi dan menanyakan namanya. Takemichi memberitahukan namanya. Namun Miki memanggilnya dengan nama Takemichi. Miki mengatakan, mulai saat ini Takemichi akan menjadi temannya. Ia kemudian membalikkan badan dan melayangkan tendangan khasnya ke kepala Kiyomasa. Ia dan Draken kemudian meninggalkan tempat tersebut. You'll be